cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran buat semua telur-telur dimanapun telur-telur berada. Oke telur-telur, di sini saya akan membahas tentang sejarah, di mana saya sendiri memposisikan tidak dalam keadaan mendukung Mas Topik ataupun mendukung Mas Murjoko, dikarenakan dimana sejarah itu dibuat berdasarkan yang benar siapa yang membuat. Nah, begini telur-telur maksudnya. Sejarah kalau dibuat dari kubunya Mas Murjoko, otomatis akan membenarkan sejarah tentang benarnya pihaknya Mas Murjoko. Dan begitu pula sebaliknya, dari pihak Mas Topik kalau membuat sejarah ya mungkin berdasarkan benarnya dari kubunya Mas Topik sendiri. Di sini saya berdiri di tengah-tengah dan saya tidak ingin menjadi bagian dari sejarah yang mungkin dimanipulasi ya, dan mungkin nanti kedepannya kalaupun ada yang menonton video ini mungkin dari pihaknya Mas Topik ada yang tidak setuju, mungkin juga dari pihaknya Mas Murjoko tidak setuju, karena dimana saya tidak akan berat sebelah atau mendukung sebelah, atau maksudnya saya tidak mendukung Mas Murjoko dan saya tidak mendukung Mas Topik, dimana saya berdiri di tengah-tengah dan ingin menceritakan sejarah dimana yang sebenarnya terjadi. Mungkin ke depan saya akan juga menceritakan sejarah dimana tentang adanya rombongan yang disebut rombongan manten, dan dimana ada kerusuhan di Padepokan, dimana ada kerusuhan tentang bentroknya PSHT dan PSHW, dimana perkembangan PSHT awal mulanya hingga sampai PSHT yang sebesar ini. Saya lihat di semua media ataupun para konten kreator tidak ada yang membahas di tengah-tengah. Pembahasan semuanya dari kubunya Mas Topik ataupun kubunya Mas Murjoko. Dan di sini saya hanya berdiri di tengah-tengah dan ingin menceritakan sejarah yang sebenarnya bagaimana. Dan di sini saya akan menceritakan sejarah awal mula adanya komunitas Korlap. Ya dulur-dulur, di sini saya sendiri dulu waktu adanya Korlap itu memang sangat terbantu dengan adanya Korlap, dimana setelah berpisahnya dua saudara antara, mohon maaf di sini saya tidak akan menyebut nama dikarenakan untuk menjaga privasinya dulur-dulur semuanya, dimana setelah berpisahnya antara PSHT menjadi dua kubu, yaitu antara PSHT dan PSHW yang kepemimpinannya telah mempunyai beda pendapat dan mereka berpisah dan menjadi PSHW dan PSHT. Sebenarnya di pusat Madiun ini yang berkembang itu bukannya PSHT tapi PSHW. Dulu sejarahnya PSHW itu berkembang sangat pesat sekali, dan dari pihaknya PSHT sering mendapat intimidasi agar perguruan PSHT itu tidak bisa berkembang keluar daerah Madiun. Dan di mana dari PSHT ini dulu tidak bisa berkembang, dan di mana di luar Madiun itu PSHW sudah berkembang duluan. Nah, terus Mas Zakaria itu mempunyai suatu ide di mana agar PSHT itu bisa berkembang mengimbangi dari PSHW, karena sering sekali bentrok antara PSHT dan PSHW, di mana PSHT sering terintimidasi agar tidak bisa berkembang. Di sini Mas Zakaria ini mempunyai suatu ide dengan membentuk komunitas Korlap. Sebelumnya belum ada yang namanya Korlap T, itu belum ada. Yang namanya
Yang pertama itu muncul adalah hanya dengan nama Korlap, yaitu koordinator lapangan. Nah, dimana setelah adanya Korlap ini perang, ya bukan perang, bentrok antara PSHT dan PSHW ini sering sekali terjadi, di mana yang berkontribusi dan berjuang di lapangan itu adalah sedulur-sedulur dari Korlap atau koordinator lapangan. Sedikit demi sedikit perkembangan dari PSHT ini bisa keluar dari Madiun. Nah, dan di mana pengesahan itu semua dulu masih ada di pusat Madiun. Nah, setiap mau ada pengesahan dari luar Madiun itu selalu diintimidasi oleh sedulur-sedulur dari PSHW. Dan di mana perjuangan dari dulur-dulur Korlap itu sangat luar biasa untuk memajukan dan mengembangkan organisasi PSHT. Sebenarnya dulu kalau tidak ada Korlap itu ya mungkin PSHT tidak bisa berkembang sampai sekarang ini. Mohon maaf ya semua dulur-dulur, untuk Pamster, untuk PSHT Pusat Madiun, saya hanya menceritakan apa adanya yang dulu terjadi di Madiun. Jadi dulu Korlap itu memang benar-benar sangat berpengaruh, sangat berkontribusi untuk PSHT. Nah, dan setelah PSHT bisa berkembang pesat keluar, itu pun kalau dari luar Madiun mau pengesahan ke pusat Madiun itu pasti selalu terjadi crash antara Korlap dengan dulur-dulur PSHW. Dan di sini saya juga berterima kasih yang banyak kepada dulur-dulur Korlap, dimana karena dulur-dulur Korlap PSHT bisa berkembang keluar dari daerah Madiun. Nah, begitu dulur-dulur ceritanya kenapa dulu kok ada Korlap. Baru sejarah selanjutnya itu ada muncul yang namanya Panser itu untuk melindungi dari ring 1 itu, maksudnya ring 1 itu untuk daerah dalam pusat Madiun. Jadi untuk Korlap itu tidak ikut bertempur atau mengembangkan PSHT di luar Madiun, tapi memang dulu ditugaskan untuk yang terbaru itu untuk tim elitnya hanya menjaga daerah Madiun saja, untuk menjaga ring 1 yang di dalam Madiun saja, yang di Padepokan, bukannya ikut berperang ataupun berkontribusi di luar lapangan, tidak. Memang yang bekerja keras itu sebenarnya dulur-dulur dari Korlap. Oke dulur-dulur, itu sejarah yang sebenarnya saya tidak di pihaknya Korlap atau di pihaknya Pamster, tidak dulur-dulur. Saya hanya menceritakan sejarah apa adanya ya dulur-dulur. Semoga tidak ada fitnah antara PSHT P16 ataupun P17, agar dimana sejarah ini tidak terlupakan, bagaimana awal mula perkembangan PSHT sampai bisa keluar daerah Madiun, sampai berkembang pesat di luar daerah Madiun. Memang dulu yang berkembang pesat itu PSHW dulur-dulur. PSHW memang luar biasa perkembangannya, dan dimana di PSHT ini juga mengembangkan karena kontribusinya dari Korlap. Alhamdulillah PSHT bisa berkembang pesat di luar Madiun. Nah, itu dulur-dulur sejarah yang jangan sampai terlupakan, maupun bencinya Korlap kepada Korlap bagaimanapun ya, memang faktanya Korlap memang sangat menguntungkan untuk PSHT, di mana PSHT bisa berkembang sampai sebesar ini. Saya kira sekian dulu dulur-dulur sejarah yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa menjadi bermanfaat, dan ini saya tegaskan, saya tidak membela Korlap ataupun Panster, saya hanya menceritakan sejarah yang sebenarnya seperti itu dulur-dulur. Saya kira cukup sekian dulu dulur-dulur. Semoga apa yang saya omongkan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita bisa berpikir lebih dewasa lagi. Cukup sekian, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.